Halo adik-adik. Salam sejahtera. Waduh, sekarang kita ketemu lagi ya dalam ibadah kali ini. Nah, sudah seminggu, minggu yang lalu kita ibadah juga seperti ini di rumah ya. Dan kali ini Kak Yosua ditemani oleh Kak Kristi. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, gimana sekarang? Nah, udah berapa lama nih Kak Kristi ya? Kita kebaktian di rumah aja. Kak Yosua dengan Kak Kristi juga kerja ya. Kita udah berapa lama ya? Wah, Ada sudah satu lama. bulan ya? Lebih 1 bulan, Kak. Nah, adik-adik juga gitu kan? Udah berapa lama coba nggak sekolah? Sekolah di sekolahnya bersama teman-teman. Sudah lama, Kak. Mungkin Bulan ada ya? Lebih ya? 1 bulan udah lebih. Adik-adik gimana? Lebih suka belajar di rumah atau di sekolah? Mungkin awalnya seneng ya di rumah, tapi lama-lama sepi. Ya, nggak ketemu sama teman-teman, nggak ketemu sama guru-guru, bahkan Ya. nggak bisa ketemu dengan kita berdua juga ya, Kak, ya. Iya, tiap hari Minggu ya kita bisa kebaktian bersama-sama ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita tetap beribadah pada Tuhan, tetap semangat. Ya. Apa lagi? Ya, tetap rajin untuk selalu beribadah, baca firman Tuhan, begitu. Berdoa bersama mama, papa di rumah, juga dengan adik-adik, kakak-kakak semua di rumah ya. Ya, adik-adik, kita pokoknya kita percaya bahwa segala sesuatu yang sekarang terjadi ini atas izin Tuhan, dan Iya. kita masih tetap harus Tetap gimana? bersyukur ya, Ya, bersyukur. bersuka cita, tidak dikit-dikit mabok, marah, ya. Terus apalagi nggak nurut sama orang tua, ya. Nah, itu nggak baik ya. Tapi kita tetap bersuka cita dalam Tuhan. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Oke? Ya. Kita mulai ibadahnya sekarang ya, Kak Kristi Baik. ya. Ayo coba. Yuk, kita mau nyanyi sekarang, menyanyi tentang kebaikan Allah ya, kebaikan Tuhan kita. Allah itu baik. Bisa Ya. kan? Bisa semua ya? Yuk, kita mau nyanyi lagu ini. Oke, adik-adik, kita bersama-sama menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya. Yesus luar biasa. Luar biasa ya. Baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya.
Yesusku luar biasa. Ya adik-adik, kita tadi sudah menaikkan satu buah pujian, Allah itu baik. Kita percaya bahwa Allah itu baik buat adik-adik, baik buat kakak, baik buat kita semua. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik dari dulu, sekarang, Bahkan selamanya. sampai selamanya. Iya. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita. Doa oleh Kak Yosua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami semua, Tuhan. Kebaikan-Mu yang tetap untuk selama-lamanya, dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau, ya Tuhan. Begitu mengasihi kami, begitu mempedulikan kami, Engkau yang memelihara kami setiap hari, memberkati kami, memberkati juga orang tua kami, sehingga kami dapat bersekolah, hidup, dan kami boleh menjadi besar. Semua itu karena kemurahan dan berkat Tuhan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih juga kalau ada kesempatan di mana saat ini kami boleh beribadah kepada-Mu, ya Tuhan. Biar Engkau pimpin ibadah kami, biar Engkau juga menyatakan kasih-Mu kepada kami melalui firman-Mu, juga bagi orang-orang yang saat ini mendengar ibadah ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak akan bacakan satu ayat sebagai ayat pembuka kita dalam ibadah ini. Ayat itu terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, itulah ayat pembuka untuk ibadah kita. Ya, adik-adik, kita tentu mau bahwa hidup kita ini bermanfaat. Hidup kita ini bisa menghasilkan buah. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah? Tidak lain tidak bukan adalah bahwa kita tetap harus bagaimana Kak? Harus menempel pada pokoknya. Ya, harus menempel pada pokoknya, dan pokoknya itu adalah Tuhan kita Tuhan Yesus Yesus Kristus. sendiri. Ya. Nah, untuk menyambut nats pembuka tadi, ayat pembuka tadi, kita akan naikkan satu buah pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Ya, adik-adik, kita semuanya menyanyi ya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dengan seluruh hati kita. Yesus pokok dan kitalah caranya. Pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus supaya melalui kita Tuhan menjadikan kita berbuah banyak, berbuah untuk kita juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Betul, itu yang Tuhan dari hidup kita. Oke, kita ingatkan secara dia. Yesus cintaku, ku cinta
cinta kau dan kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, 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 kau cinta dia. Ya, marilah kita sama-sama mencintai, saling mencintai, dan kita bisa berbuat untuk memuliakan nama Tuhan. Oke? Amin. Jadi, Ya. adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 8. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama membacanya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab keluar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Aku Berbuah Lebat. Nah, adik-adik, tadi Kak Desi sudah membacakan bahan Alkitabnya ya, tentang Yesus sebagai pokok anggur yang benar dan kitalah carang-carangnya atau ranting-rantingnya. Judul dari firman Tuhan atau cerita firman Tuhan hari ini adalah berbuah banyak di dalam Yesus ya, berbuah banyak di dalam Yesus. Sekarang kakak ini sedang memegang apa? Sebuah ranting, ya betul, ranting yang kering. Kenapa bisa jadi kering seperti ini? Ya karena dipegang kakak ya, bukan karena dipegang kakak, tapi karena ini sudah terlepas dari batangnya, dari pokoknya, dari pohonnya, ya, jatuh di tanah, terlepas, dan kemudian menjadi kering seperti ini setelah beberapa hari. Kalau kalian punya ranting seperti ini buat apa sih? Buat apa ya? Bagus sih. Hanya bakar. Kayu bakar. Bikin api unggun mungkin ya. Nggak bisa dipakai buat apa-apa ya. Iya. Harganya juga dikasih siapa yang mau beli nih? 1 juta harganya. Nggak ada yang mau ya. Jadi nggak ada gunanya. Selain ya tadi Kak Kristi bilang paling dibakar, dibuang jadi sampah. Ya. Ini karena si ranting ini lepas dari pokoknya, batangnya yang besar itu. Nah, adik-adik, berbeda dengan nih kakak ngasih foto, ya. Nih, pohon ini bisa berbuah banyak buahnya ya, karena dia si rantingnya itu menempel pada pokoknya. Nah kemarin ada satu cabang yang patah, banyak buahnya, tuh masih hijau daunnya, ya. Patah, lepas dari batangnya, masih hijau memang ya. Ini
Ini baru sehari. Coba setelah beberapa hari jadi apa ya Kak Kristi? Jadi seperti ini lagi ya? Sama pasti, jadi rantingnya kering. Ya, dibuang lagi sebagai sampah. Ya, dan tidak ada gunanya. Nah, menempel pada pokok itu membuat si ranting ini tetap hidup, hijau daunnya, kemudian berbunga dan berbuah. Buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Ya. Mungkin kita juga bisa menikmati buah itu. Ya. Nah, kenapa ranting itu bisa terus setelah berbuah kali ini berbuah lagi, masa berikutnya berbuah lagi, karena dia tetap menempel pada pokoknya. Coba kalau setelah berbuah dia, aku nggak mau nempel lagi pada pokok. Wah, aku bisa berbuah sendiri. Bisa gitu? Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, pasti karena menempel pada pokoknya tadi kan. Betul. Nah, jadi kita harus Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur dan kamulah, kita semua ini anak-anak Tuhan, sebagai ranting-rantingnya. Kamu, kata Tuhan Yesus, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuah jika tidak tinggal di dalam aku. Itu Tuhan Yesus bilang. Ya. Jadi Yesus adalah pokoknya dan kita adalah ranting-rantingnya atau carang-carangnya, di mana carang itu bisa berbuah, kemudian buah itu bisa dinikmati oleh orang lain, sehingga ranting atau pokok itu, tumbuhan itu menjadikan tumbuhan yang berarti, bermakna bagi kehidupan orang lain. Nah, kenapa kita harus menempel pada sumber pokok itu? Atau Tuhan Yesus sendiri, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, pokok itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita. Nah, seperti ranting yang kering ini, setelah dia terlepas dari sumber kehidupan itu, bisa hidup, jadi kering, ya, artinya dibuang dan dibakar, ya, terlepas dari pokoknya. Jadi pokok itu adalah sumber kehidupan, di mana air kehidupan itu mengalir, ya, diambil dari akar, kemudian mengalir melalui batang, disalurkan ke ranting-rantingnya, dan ranting-rantingnya itu kemudian bisa berbunga, kemudian berbuah. Nah, pokok itu menjadi sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Tanpa Yesus, kita sudah mati dalam dosa kita. Tapi bersama-sama dengan Yesus, kita mempunyai kehidupan, hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita mempunyai hidup yang kekal. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kita. Nah, yang kedua, Yesus sebagai pokok itu adalah sumber kekuatan. Ranting itu karena menempel di pokoknya, dia bisa mempunyai kekuatan. Pada saat keluar buah yang begitu lebat, dia harus memegang buah itu supaya tidak jatuh. Dia punya kekuatan. Dari mana kekuatan itu? Dari pokoknya. Ya. Pokok itu memberi kekuatan pada ranting-ranting atau carang-carangnya itu, sehingga tetap tumbuh, kemudian berbuah, dan berbuah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Kekuatan dalam apa? Dalam badani maupun rohani. Badani kita diberi kesehatan oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan tiap hari, sehingga kita bisa sekolah, bisa bermain, ya, bisa beraktivitas yang lain. Ya. Juga kekuatan rohani kita diberi kekuatan, ya, melawan godaan, cobaan hidup kita, juga bisa mengatasi masalah-masalah kita. Mungkin adik-adik punya masalah dengan teman, dengan kakak, adik, mungkin juga dengan orang tua, dengan sesama teman bermain, ya, teman sekolah juga. Ya. Tuhan memberi kekuatan bagi kita supaya kita bisa mengatasi semua itu. Ya. Terlebih juga kita bisa memberikan kekuatan bagi teman-teman kita yang dalam kelemahan, putus asa, sedih. Mungkin ada teman kalian yang merasa sedih, yang sedang dalam
bisa menyalurkan kekuatan dari Tuhan, menjadi saluran kekuatan dari Tuhan, memberikan penghiburan, kekuatan bagi teman-teman kita, sehingga teman kita pun tadi yang putus asa, sedih, bisa kembali sukacita, bisa aktif kembali ya, dan bisa mungkin bisa bersukacita bersama-sama dengan kita. Itulah kekuatan dari Tuhan. Nah, yang ketiga adalah sumber berkat. Nah, ini penting. Kita diberkati oleh Tuhan, kita adalah ranting-ranting yang dimana kita menempel pada sumber berkat itu. Berkat itu mengalir melalui kita. Kita sebagai ranting-ranting itu kemudian berbuah. Kita bisa menyalurkan berkat itu bagi orang lain. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jangan hanya berkat itu hanya untuk kita sendiri, ya. Banyak orang-orang yang seperti itu. Wah, aku menerima berkat Tuhan. Wah, lihat aku diberi kecukupan, diberi sukacita, kebahagiaan. Tapi buat dirinya sendiri, nggak kita salurkan juga buat orang lain. Nah, Tuhan ingin kita menjadi saluran berkatnya. Kita diberkati, menempel pada sumber berkat itu, dan berkat itu mengalir melalui kita sebagai ranting dan berbuah melalui buah-buah itu. Orang lain sesama kita menerima berkat juga dari Tuhan. Nah, dari semua Tuhan ingin kita semua, adik-adik, kakak, kita orang tua, semua kita menjadi saluran berkat Tuhan. Ya. Dengan demikian hidup kita menjadi bermanfaat, bermakna, berarti buat orang lain. Tuhan akan senang melihat perbuatan kita, dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Nah, maukah adik-adik menjadi seperti itu yang Tuhan inginkan? Kalau mau, kita harus menempel pada pokoknya. Ya. Sumber apa tadi? Pertama, sumber kehidupan. Kedua, sumber kekuatan. Dan ketiga, sumber berkat. Wah, luar biasa ya. Kalau hidup kita diberi kekuatan oleh Tuhan, kemudian kita menjadi berkat bagi sesama kita, Tuhan akan senang sekali memberkati kita. Mau adik-adik seperti itu? Menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi hidup kita bermakna? Mau ya adik-adik ya? Mau? Nah, mari kita berjanji kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin menjadi saluran berkat-Mu. Aku menjadi saluran kekuatan-Mu bagi teman-teman. Dan kita semua akan menerima hidup yang kekal dari Tuhan sebagai sumber hidup itu. Nana mau ya? Mari, mulai saat ini kita menyerahkan segala apa yang kita punyai untuk dipakai sebagai alat dalam tangan Tuhan, menjadi saluran kasih dan berkat Tuhan. Dengan demikian hidup kita akan bermakna, berarti bagi sesama kita, bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba waktunya buat kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dari adik-adik bisa dititipkan Papa ya, melalui orang tua kalian. Ya, nanti orang tua yang akan memberikannya ke gereja. Ya. Nah, jadi sebelum kita menutup ibadah kita akan naikkan doa-doa ya. syafaat kita kepada Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah boleh kami nikmati bersama-sama. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang boleh diberikan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat buat orang lain. Menjadi gereja boleh menyalurkannya, boleh menjadi berkat buat sama kita yang membutuhkan. Saat ini kita juga berdoa untuk situasi saat ini, untuk pandemi yang sedang berlangsung, kiranya boleh segera lalu, boleh segera lewat. Doa juga untuk adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada, mereka tetap diberikan kekuatan dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesehatan, dan tetap semangat meskipun di rumah saja. Berdoa juga untuk orang tua kami
Semoga senantiasa Tuhan lindungi, senantiasa Tuhan pimpin, senantiasa Tuhan berkati dalam kesehatan maupun pekerjaannya. Terima kasih untuk berani Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sampai di sini. Kami mengharap adik-adik tetap semangat, tetap Di rumah saja. di rumah saja, bersukacita ya. Ya. Tidak boleh gampang ngambek, ya, atau marah-marah, ngomel dan sebagainya. Tapi kita mau terus dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkatnya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.